Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ma'asyiral muslimin, sedang sholat isya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini malam ini kita sudah memasuki malam ke-21. Kita sudah sering mendengar bahwa bagaimana Rasulullah SAW ketika memasuki malam 21 sampai akhir Ramadan atau 10 terakhir di bulan 10 atau 9 terakhir di bulan Ramadan. Karena itu tema kita hari ini malam ini adalah terkait dengan hikmah iktikaf. Iktikaf itu kata dasarnya adalah iktakafa ya'takifu i'tikafa, artinya berdiam, mengasingkan diri, tinggal di suatu tempat dengan waktu yang tertentu. Jadi ada dua maknanya, makna secara lugawiyah bahasa dan makna secara syar'iyah atau istilahiyah. Secara bahasa maknanya adalah tinggal, berdiam, mengasingkan diri di suatu tempat dengan waktu yang tertentu. Orang yang tinggal di gua bertapa beberapa hari, iktikaf itu juga namanya. Dalam tinjauan bahasa, dia berdiam diri, mengasingkan diri dari keramaian, dari keluarganya, dengan maksud-maksud yang lain yang harus dicapai. Ini makna secara lugawi. Adapun makna secara syar'iyah atau istilahiyah adalah berniat tinggal di masjid untuk melakukan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang sengaja dia bertinggal, mengasingkan diri dari keluarganya untuk tinggal beberapa saat, beberapa waktu yang telah ditentukan di masjid dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya pergi misalnya ke Masjid Sudirman, ya pergi misalnya ke Masjid An-Nur, menetapkan niatnya satu malam dia akan beriktikaf secara makna bahasa. Tetapi secara sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, maka tentu banyak syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ibadah yang disebut dengan iktikaf ini yang harus kita lakukan untuk menyesuaikan iktikaf yang sebenarnya yang telah dilakukan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Di antara ayat yang terkait dengan itu ada kaitan dengan rentetan ayat kewajiban saum, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kamu mubasyarah bersentuhan dengan istrimu sedangkan kamu dalam keadaan iktikaf di masjid.
Iktikaf di masjid itu, ya, berdiam di masjid itu adalah di masjid jami, ya, di masjid jami. La iktikafan illa fi masjid jami, ya, dalam salah satu riwayat oleh Imam Abu Dawud, la iktikafan illa fi masjid jami. Tidak sah iktikaf, ya, tidak sah iktikafnya kecuali di masjid jami. Bukan berarti namanya masjid jami. Kalau nanti masjid sadar bagaimana? Kalau nggak sah masjid iktikafnya kan masjid sadar, masjid jami. Maksudnya begini, adalah masjid jami itu adalah masjid yang dimana di dalamnya dikumandangkan sholat 5 waktu, ditegakkan 5 waktu, dan sholat Jumat tentunya yang kapasitasnya besar. Tidak harus bernama maksudnya masjid jami. Jadi bagian daripada syarat keabsahan ibadah yang disebut dengan iktikaf itu tadi. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat rentetan ibadah saum larangan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang iktikaf itu tidak boleh bermubasyarah, bersentuhan atau berjimah dengan istrinya ketika dia berada di dalam masjid. Tidak boleh keluar dulu misalnya ke rumah sebentar, baru nanti datang lagi ke masjid iktikaf lagi, batal iktikafnya, tidak sah. Fokus di masjid. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan. Jadi kita memfokuskan diri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk bermuhasabah, memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa, memperbanyak beristighfar, memperbanyak tilawatil Quran, dan tentu melaksanakan ibadah sholat. Tetapi itu harus memperhatikan dengan baik. Jangan sembarang sholat kita perbanyak, ya. Jangan sembarang sholat sebanyak-banyaknya melaksanakan sholat. Tentu semua ibadah-ibadah yang harus berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW. Jangan kita berada sudah di dalam masjid kemudian sebanyak-banyaknya sholat apa? Yang paling penting untuk kita lakukan adalah tilawatil Quran, memperbanyak baca Al-Quran, kalau bisa menghatamkan. Nah, Imam Syafi'i dalam satu hari menghatamkan Al-Quran itu 2 kali, akan 30 juz Imam Syafi'i. Jadi 1 bulan dia hatam 60 kali. Jadi sangat memungkinkan dalam 1 hari atau 9 hari itu kita bisa menghatamkan Al-Quranul Karim dalam 10 atau 9 hari itu. Karena memang kegiatan kita di dalam itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, bukan pindah tidur dari rumah ke masjid yang mengganggu. Karena itu memang yang dimuliakan Allah, sangat sedikit waktunya untuk beristirahat. Rasulullah SAW ketika sudah berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, di malam harinya dia sedikit sekali tidur, bahkan nyaris tidak tidur, karena memperbanyak bermuhasabah, introspeksi diri, mengoreksi diri, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sudah diragukan tadi bahwa doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimuliakan Allah. Kapan penetapan niat untuk melakukan iktikaf? Tentu ulama berbeda pendapat. Banyak ikhtilaf ulama terkait dengan penetapan niat bagi orang yang akan melaksanakan ibadah iktikaf ini. Ada yang mengatakan bahwa mulai subuh tadi pagi sudah harus menetapkan diri berada di dalam masjid, ya, sampai nanti keluar setelah ketika sudah malam takbiran baru keluar dari masjid. Tak boleh keluar kemana-mana, fokus di dalam masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu dengan suasana dan kondisi yang betul-betul mendukung kekhusyukan kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam bertafakur untuk muhasabah diri agar betul-betul apa yang kita lakukan itu memberikan bekas dalam diri dan kehidupan kita semuanya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan betul-betul akan memberi nilai dampak positif dalam kehidupan kita.
Kalau ada anak-anak yang lembut, ya tolong dikendalikan, diberikan yang pengertian. Kalau usia sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun masih ribut, selentik telinganya, tarik telinganya. Anak itu harus diberikan pemahaman, anak itu harus diberikan pengertian bahwa dia ini di tempat ibadah, dia ini, kamu ini berada di tempat yang sakral, tempat yang serius, tempat kita beribadah kepada Allah, bukan tempat untuk bermain, berteriak-teriak, lari ke sana kemari. Tidak boleh. Diberikan pemahaman, kecuali mungkin anak 2 atau 3 tahun. Agak sulit. Kalau sudah 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun ke atas, itu jauh akan lebih bisa memahami dan mengerti ketika diberikan pemahaman. Ini juga akan mendukung kita di dalam menjalankan ibadah, terutama dalam beriktikaf di masjid. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa iktikaf itu dilakukan adalah 10 terakhir atau 9 terakhir di bulan Ramadan, bagi yang 29 hari Ramadannya, bagi yang 30 hari Ramadannya maka 10 hari. Dalam hadisnya ditegaskan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fil ashr al-awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 akhir di dalam bulan Ramadan. Jadi sudah saya sampaikan bahwa orang yang sudah menetapkan niatnya iktikaf mulai dari subuh, berada di dalam ini tidak boleh keluar, fokus yang berzikir kepada. Hikmahnya di antaranya adalah kita bisa lebih khusyuk, kita lebih bisa leluasa, dan orang yang berada di dalam masjid tidak batal wudunya dari waktu ke waktu. Dia menunggu waktu sholat subuh, tak batal wudunya. Dia menunggu waktu sholat duhur, tak batal wudunya. Terus begitu, terus 10 hari. Orang seperti ini akan didoakan oleh malaikat. Malaikat akan mendoakannya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat terus mendoakan orang seperti itu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Kalau jangan putus dan senantiasa suci, bersih, batal wudunya berwudu lagi. Karena kita dalam proses terus menunggu waktu sholat, menunggu waktu sholat, sampai berzikir sebanyak-banyaknya, beristighfar sebanyak-banyaknya, tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ya kalau memang ngantuk, istirahat sebentar. Ya karena memang harus membutuhkan tenaga, persiapan. Kita harus bisa mengukur kondisi kesehatan kita agar kita bisa maksimal, dan mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan dalam ibadah 10 terakhir, khususnya bagi mereka orang yang mu'takifin, orang-orang yang beriktikaf itu, ya kalau kita tidak mampu secara seutuhnya, yang paling tidak 1 malam suntuklah, pulang nanti subuh misalnya begitu, berusaha, karena dengan aktivitas dunia mungkin tidak bisa ditinggal. Karena memang orang yang beriktikaf itu harus mempersiapkan segalanya, karena dia harus meninggalkan keluarganya. Faedah dan manfaatnya adalah ketika nanti semua keluarganya datang iktikaf ke masjid, rumahnya kosong, disikat oleh maling. Itu manfaatnya. Beres. Lagi pula ada yang mengurus. Ya, kalau misalnya masjid tidak menyediakan makanan untuk konsumsi orang yang iktikaf, boleh dia keluar. Atau kalau memang sudah lebih menjaga keabsahannya agar tidak keluar ke sana kemari, ya ada istri di rumah tukang antar makanan, begitu di antara manfaat dan fadilah dalam menjalankan iktikaf. Biar fokus khusyuk. Makanya jangan ada gangguan seperti anak-anak yang ribut-ribut, harus dikondisikan semuanya, dihormati oleh yang sedang beriktikaf yang ada di sini, dihargai dia lagi sedang merasakan kenikmatan ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diganggu, jangan berbuat berisik, ya. Karena iktikaf ini adalah satu syariat yang bagian daripada ibadah saum. Karena itu para ulama ketika membahas, menjelaskan di dalam kitabnya tentang saum, maka pasti akan terbahas terkait dengan iktikaf ini, karena dia yang di ujung ayat yang saya bacakan tadi itu bagian daripada ibadah yang tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan ibadah saum. Karena Rasulullah SAW juga
memberikan contoh kepada kita semua umatnya sebagai bentuk keseriusan dan kesungguhannya untuk mencari rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sudah ada jaminan dia masuk surga. Kita ini tidak ada jaminan masuk surga. Nah, sejauh mana kesungguhan kita untuk beribadah terlebih 10 terakhir ini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Serius lagi kita bersemangat lagi ibadah ini. Lama-lama tak masalah. Serius lagi melakukan apapun bentuk ibadah. Ketika kita pada saat melakukan satu ibadah kebaikan itu tepat dengan pada malam yang telah ditentukan oleh Allah sebagai malam kemuliaan itu, maka tentu ibadahnya akan berlipat ganda gitu ya. Di kampung saya itu ada setiap malam 10 terakhir ini di jam 12 atau jam 10 orang datang ke rumah Pak gedor bawa kotak amal Pak, dipenuhi kita di kampung saya. Jam 10 atau jam 12 enak-enak tidur di gedor, assalamualaikum, kotak amal, terus kita lebih sering wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari penjelasan ini semua kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa memaksimalkan diri di dalam beribadah di 10 terakhir atau di 9 terakhir di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan segala doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu semoga segala dosa dan kesalahan kita yang lalu atas ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan ini dengan mengharap rahmat dan maghfirah Allah, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.